Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik-trik YouTube, channel tempat belajar YouTube para YouTuber pemula. Jadi kita bisa belajar bersama di channel Pak Tua Belajar. Rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, menepati janji Pak Tua Belajar di video sebelumnya bahwa kali ini kita akan membahas tentang konten yang buruk atau konten yang tidak teratur. Hal ini terkait dengan video sebelumnya, penyebab pengajuan monetisasi ditolak oleh YouTube. Salah satunya adalah konten atau channel YouTube kita tidak memenuhi standar kualitas. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan video, konten, channel yang tidak memenuhi standar kualitas adalah konten yang buruk atau konten yang tidak teratur. Nah, kali ini kita akan membahas konten yang buruk, konten yang tidak teratur sesuai dengan janji Pak Tua Belajar di video sebelumnya. Rekan-rekan, penting sekali untuk menonton video ini agar tidak ada yang terlewatkan, sehingga rekan-rekan sungguh-sungguh paham video-video yang rekan-rekan buat untuk memenuhi, untuk mengajukan monetisasi tidak mengalami kekecewaan karena ditolak oleh YouTube. Jadi pengajuan monetisasinya ditolak oleh YouTube. Nah, agar tidak mengalami hal itu, penting sekali rekan-rekan untuk memperhatikan video ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, cermati, dan pahami. Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Tua Belajar bisa diterima dengan baik. Jadi kita belajar bersamanya, ada hasilnya tentu saja. Oke rekan-rekan, yang dimaksud dengan konten yang buruk, konten yang tidak teratur, pada dasarnya mengacu pada konten yang tidak memiliki standar kualitas atau konten yang tidak disajikan dengan cara yang terorganisir. Jadi tidak mempunyai standar kualitas, juga disajikan tidak secara terorganisir. Ada standar-standar tentu saja yang ditetapkan oleh YouTube, baik itu standar kualitas maupun standar-standar yang lain. Termasuk penyajiannya harus terstruktur rapi, harus terorganisir rapi. Nah, jika konten kita tidak disajikan dengan memenuhi standar kualitas tertentu, maka bisa dianggap sebagai konten yang buruk. Jika tidak disajikan secara teratur, terorganisir, maka dianggap sebagai konten yang tidak teratur. Simak terus video ini rekan-rekan, kita bahas satu persatu. Apa saja isinya berkaitan dengan konten yang buruk, konten yang tidak teratur itu. Rekan-rekan, yang pertama, termasuk konten yang buruk, konten yang tidak teratur adalah konten yang tidak terstruktur dengan baik. Ketika video kita masih sedikit, rekan-rekan, mungkin tidak ada persoalan. Orang mencari begitu mudah. Menemukan video dalam jumlah yang sedikit tentu sangat mudah. Namun ketika video kita sudah ratusan, video kita sudah ribuan, tentu akan kesulitan. Karena begini rekan-rekan, meskipun video kita sudah satu tema, sudah satu niche, tetapi kemudian ada sub-sub tema turunannya. Jadi misalnya tentang tutorial YouTube. Maka kemudian di bawahnya itu ada macam-macam. Ada pembahasan tentang algoritma, ada pembahasan tentang monetisasi, ada pembahasan tentang dismonetisasi, ada pembahasan membangun channel dari nol, ada macam-macam. Nah, itulah rekan-rekan yang dimaksud dengan terstruktur. Tema besar, niche kita, kemudian ada subtema, subtema, subtema. Ini kalau tidak kita kelompokkan, kita susun secara rapi,
sehingga kemudian campur aduk. Orang mencari satu video kita akan kesulitan. Maka ketika kita kelompokkan, kita tata dengan rapi masing-masing sesuai dengan kelompoknya, yang bagian monetisasi kita kumpulkan, yang bagian dismonetisasi kita kumpulkan, yang bagian membahas algoritma YouTube kita kumpulkan, dan seterusnya. Semua sudah kita tata rapi. Itu penting sekali rekan-rekan. Jika tidak, bisa dianggap konten video kita sebagai konten video yang buruk, tidak teratur. Nah, rekan-rekan, maka penting sekali video rekan-rekan dikelompokkan berdasarkan subtema-subtema tertentu. Bila mancing misalnya, ada kita kelompokkan misalnya channel mancing, kemudian kita buat subtema, misalnya tentang strike, kita kelompokkan lagi berdasarkan umpannya, kemudian kita kelompokkan lagi mancing di kolam, kita kelompokkan lagi mancing di sungai, dan seterusnya. Jadi masing-masing begitu. Termasuk juga channel anak-anak, channel olahraga, channel apa saja, vlog misalnya, motor vlog misalnya, dan lain sebagainya kita kelompokkan. Ini penting sekali rekan-rekan. Itu. Kemudian yang kedua rekan-rekan, konten yang tidak berkualitas. Dianggap sebagai konten yang buruk, dianggap sebagai konten yang tidak teratur jika kita menyajikan konten yang tidak berkualitas. Konten yang tidak berkualitas itu mencakup satu, konten yang buram. Jadi video kita agak semu gelap sehingga wajah kita tidak terlihat dengan jelas. Suaranya kabur, suaranya buruk, meresek bahasa Jawanya, dan lain sebagainya. Ini penting sekali rekan-rekan. Saat kita merekam, video hasil rekamannya harus tampak jelas. Jika merekam orang, maka wajah orangnya kelihatan. Maka kemudian karena dalam konteks itu kemudian rekan-rekan, karena Pak Tua belajar merekamnya di malam hari, maka butuh lampu bantu. Jadi di kanan kiri ada lampu lain yang menyorot ke arah Pak Tua belajar sehingga wajah tampak kelihatan. Jadi konten yang buram, suara tidak jelas itu termasuk konten yang buruk, konten yang tidak teratur rekan-rekan. Dianggap sebagai konten yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga bisa menjadi sebab pengajuan monetisasi kita ditolak. Kemudian yang ketiga, konten yang tidak orisinal, konten yang tidak asli. Nah, ini juga berkaitan dengan reupload rekan-rekan. Konten yang tidak orisinal, konten reupload, hasil comot sana comot sini, dianggap sebagai konten yang buruk, konten yang tidak teratur. Maka hati-hati buat video hasil kreasi kita sendiri. Apapun hasilnya, yang penting hasil rekamannya jelas, suaranya jelas, tapi orisinal. Itu rekan-rekan penting sekali kita pahami sungguh-sungguh agar kita bisa memenuhi standar kualitas tertentu yang ditentukan oleh YouTube. Kemudian juga yang keempat, rekan-rekan, termasuk konten yang buruk, konten yang tidak teratur adalah konten yang tidak terkait, rekan-rekan. Channel kita, tema besarnya tentang makan makanan, tentang menu-menu tradisional misalnya. Tiba-tiba isi video kita ada video-video lain selain masalah membahas tentang makanan. Ada video olahraga masuk ke situ, ada video mancing masuk ke situ, ada macam-macam rekan-rekan. Jadi ini penting. Nah, bagi yang suka membuat konten campur-campur, sementara tema besarnya khusus, maka hati-hati rekan-rekan. Ini bisa dianggap oleh YouTube sebagai konten yang buruk, konten yang tidak teratur, sehingga pengajuan monetisasi kita bisa ditolak. Lah itu nyatanya ada yang lolos campur-campur. Nah, rekan-rekan, itu subjektivitas YouTube. Tapi paling tidak kita di awal sudah mempersiapkan diri melalui video kita untuk membuat konten yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam satu tema besar. Jadi jangan sampai tema besarnya misalnya tentang channel mancing, tapi kemudian kita isi dengan motovlog, kita isi dengan yang lain-lain misalnya. Kalau channel kita tentang tutorial YouTube, maka bahas tentang YouTube. Tutorial YouTube, belajar YouTube, trik-tip YouTube, dan seterusnya. Jangan sampai diisi dengan yang lain. Itu penting sekali kita pahami rekan-rekan, agar YouTube bisa memahami konten kita, bisa memahami channel YouTube kita. Sesungguhnya membahas apa,
kemudian isi video kita juga terdeteksi sebagai sama dengan tema besarnya. Jangan sampai oleh subjektivitas YouTube kita, channel YouTube kita, video-video kita, konten kita dianggap sebagai konten yang buruk, konten yang tidak teratur. Karena yang kita upload tidak ada kaitannya dengan tema besar kita. Itu rekan-rekan penjelasan tentang apa maksud konten yang buruk, konten yang tidak teratur. Semoga mencerahkan, semoga mencerdaskan, semoga memahamkan. Dan semoga juga channel YouTube-nya tumbuh dan berkembang. Skala target bisa tercapai, target monetisasi bisa tercapai, target menghasilkan dolar juga tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.